Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi bersama kami di acara Dosis Dokter Ngeksis. Bersama saya, Dokter Muda Hendrits Geluk. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai gout arthritis. Oke, pemirsa. Apa itu asam urat atau arthritis gout? Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil dari metabolisme purin. Arthritis gout adalah kondisi di mana terjadi peradangan pada sendi yang dipicu oleh penumpukan kristal asam urat di sendi-sendi tubuh kita. Siapa sih yang bisa terkena gout arthritis? Ya, yang pertama itu bisa siapa saja, atau laki-laki yang biasanya lebih sering terkena daripada perempuan. Dan juga resiko meningkat pada usia yang lebih lanjut. Nah, asam urat itu secara umum dikatakan meningkat jika kadarnya lebih dari 6,8 mg per desiliter. Nah, terdapat beberapa perjalanan klinis. Yang pertama ada hiperurisemia tanpa gejala, lalu arthritis gout akut, dan juga arthritis gout kronik. Ya, tentunya terdapat faktor risiko yang dapat menyebabkan gout arthritis itu semakin parah. Yang pertama, jenis kelamin laki-laki lebih berpotensi daripada perempuan. Yang kedua, usia lebih lanjut. Lalu riwayat keluarga yang mempunyai asam urat tinggi dan juga obesitas, lalu diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan juga penyakit ginjal. Oh iya, pemirsa, kita harus tahu apa itu yang dapat menyebabkan serangan asam urat. Yang pertama, perubahan kadar asam urat mendadak itu menyebabkan peningkatan mendadak kadar asam urat ini itu dipicu oleh konsumsi makanan atau minuman yang memiliki tinggi purin. Sementara penurunan mendadak kadar asam urat serum dapat terjadi pada awal terapi obat penurunan asam urat. Dan yang kedua, ada obat-obatan yang meningkatkan kadar asam urat serum seperti antihipertensi golongan thiazid dan loop diuretik seperti heparin, intravena, dan siklosporin. Lalu kondisi lain seperti trauma, operasi, dan perdarahan. Ya, karena perdarahan ini dapat menyebabkan penurunan intravaskuler. Nah, gejalanya apa sih dari gout arthritis ini? Biasanya yang pertama itu ada sendi yang mendadak nyeri, terus seringnya menyerang ibu jari kaki, lalu nyeri berkembang cepat dan dapat membaik dengan sendirinya. Penanganannya seperti apa gout arthritis? Oke, dapat menggunakan obat pereda nyeri sebagai pertolongan pertama, dan Anda harus mengkonsultasikan diri Anda kepada dokter secara segera. Nah, hal yang paling penting adalah jangan mengkonsumsi obat setelan atau jamu palsu yang mengklaim dapat menyembuhkan asam urat. Nah, karena dapat menyebabkan efek samping berbahaya seperti perdarahan, saluran cerna, dan juga kerusakan pada ginjal kita. Oke, untuk pencegahannya, untuk mencegah terjadinya gout arthritis itu yang pertama, Anda harus berolahraga yang cukup. Kedua, mengurangi berat badan atau berat badannya harus ideal, tidak boleh obesitas. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang rendah purin. 4, hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang kelima, cukupi kebutuhan dari cairan. Oke, makanan apa yang harus dihindari sih untuk mencegah terjadinya gout arthritis? Yang pertama, makanan tinggi purin berlebihan, terutama seperti daging merah, jero-jeroan, kerang, dan juga minuman yang beralkohol. Oke, kalau sayuran dan kacang bagaimana? Nah, penelitian saat ini mendapatkan data bahwa mengkonsumsi sayuran tinggi purin seperti bayam, kangkung, kacang-kacangan jarang meningkatkan risiko terkena arthritis gout. Oke, pertanyaan yang paling sering, sampai kapan sih saya harus berobat kalau saya kena gout arthritis? Yang pertama, gout arthritis itu tidak dapat disembuhkan, tapi dapat dikontrol. Nah, terapi pemeliharaan jangka panjangnya adalah itu menargetkan pengobatan bagi mereka yang telah mengalami serangan berulang asam urat. Itu harus kontrol rutin ke dokter dan menjaga pola hidup, serta harus memaintain atau menjaga kadar asam uratnya selalu kurang dari 6 gram per desiliter. Oke pemirsa, jadi itulah penjelasan mengenai gout arthritis pada episode Dokter Eksis pada hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.